Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas dengan baik dan sempurna, di mana di dalamnya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berstatus sebagai makhluk. Makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi nama makhluk karena semua mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai sang pencipta adalah Al-Khaliq, zat yang maha suci, yang maha kuasa, yang maha menciptakan segalanya. Ikhwatal iman fillah. Maka kita sebagai orang yang berstatus sebagai makhluk Allah tidak mungkin memiliki kesempurnaan sebagaimana kesempurnaan yang dimiliki oleh sang pencipta. Kalau kita menyadari sebagai makhluk, maka kita pasti menyadari tentang keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Salah satu di antara keterbatasan kita adalah ketika kita dalam kondisi lemah, pasti setiap orang yang berstatus makhluk ada rasa butuh terhadap sang Khalik, terhadap zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di tengah kita merasakan kebutuhan itu, itulah yang disebut dengan fitrah Rabbani, yaitu kebutuhan terhadap sang Khalik, ketergantungan terhadap yang maha kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita merasa butuh kepada Allah, maka kita seringkali mengekspresikan bentuk kebutuhan, bentuk permohonan, bentuk kebersandaran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ekspresi rasa butuh itu sebagai hamba yang beriman, kita ekspresikan dalam bentuk untayan-untayan doa. Doa sebagai wujud permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai ibadah. Ikhwatal iman fillah, maka doa itu tidak sekedar memohon, meminta kepada Allah, tetapi yang lebih sejati dari doa itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, kesadaran tentang kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk, di mana keterbatasan itu kita menginginkan semua ditutupi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Ini itu adalah menunjukkan personal Tuhan yang maha kuasa, yang maha suci. Jika berdoa langsung kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka astajib lakum, maka pasti akan aku mengijabah, menerima dari setiap permohonan, permintaan, dari setiap penadah doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merasa dirinya mampu berbuat sesuatu karena hasil dirinya sendiri, sehingga dia enggan beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, dan salah satu yang bernilai ibadah itu adalah berdoa.
siapapun yang enggan berdoa, menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ikhwatal iman fillah, tentu ini sebuah ancaman bagi siapapun yang enggan berdoa, di mana doa itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengalami titik kesalahan, dia langsung menyampaikan doa kepada Allah, doa yang sangat terkenal yang sering kita bacakan doa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan fondasi Ka'bah yang ada di tanah suci sana. Dan itu adalah merupakan satu bentuk amal soleh yang dengan keberhasilan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, Ka'bah itu menjadi kiblat seluruh umat Islam sedunia. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail qala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebuah amal soleh yang bermanfaat untuk orang lain. Nabi Ibrahim masih khawatir jangan-jangan amal kebaikan itu, amal soleh itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau, Nabi Ibrahim, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan menerima apa yang kami lakukan sebagai wujud pengabdian dari rangkaian amal soleh dengan meninggikan fondasi Ka'bah ini, kata Nabi Ibrahim. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Ikhwatal iman fillah. Nabi Ibrahim itu adalah berstatus sebagai Khalilullah. Adalah seorang nabi yang sangat dicintai, yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tetap menyampaikan doa yang terbaik kepada Allah agar amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk senantiasa menyampaikan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.